Shalom. Shalom. Oras madihita saluhuna. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 hingga ayat 3. Datangnya Tuhan mau beroleh kehidupan. Datanglah dan beri berkat, teguhkan persekutuan, menghayati firman Tuhan satu dalam Roh Tuhan. Roh Kudus bersinarlah, menerangi hati kami. Firman-Mu beritakanlah, itu kerinduan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan terang di jalan hidup kami. Marilah kita bangkit berdiri. Sinar terang dari surga, dari Allah Maha Tinggi, datang dan sinarilah, beri damai di hati kami, mendengarkan firman Tuhan, sumber hidup yang sejati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih,
Kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nomor 25 ayat 1 hingga 2. Firman-Mu Tuhan Allahku tak ternilai bagiku. Ku jadikan peganganku di tiap langkah hidupku. Kalau bukan firman Tuhan, dasar iman umat-Mu, apakah dasar yang kuat selain firman Tuhan-Mu? Yesus, lihatlah hamba-Mu, pelihara hidupku, dan teguhkanlah imanku dalam roh dan jiwaku, dan komarkanlah hatiku melakukan firman-Mu. Haleluya, yang selalu haus akan firman-Mu. Hukum Tuhan pada Minggu 20 setelah Trinitatis hari ini, yaitu tertulis dalam Yoel 2 ayat 12 hingga ayat 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 172 ayat 1 hingga 2. Yesus terang dunia, terangi hatiku. Dengarkanlah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari nomor 178 ayat 1 dan ayat 3. Yesus memanggil, mari segera, dengan firman-Nya hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Yesus memanggil, mari cepat, Dia menyambut yang berserah. Dia maha murah, percayalah, datanglah padanya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu 20 setelah Trinitatis, tertulis pada kitab Roma 6 ayat 15 hingga ayat 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran?
Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 214 ayat 1 hingga ayat 2. Bersama Yesus dalam pelukannya, jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Berdiri. Aman bersama Yesus, mari kepadanya, tempat yang paling indah ada di rumahnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta jemaat bagi kita untuk Minggu 30 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Majelis Jemaat AKBP Rogate menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam persekutuan ibadah minggu ini. Khususnya bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami dalam ibadah minggu, kami ucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu. Kami menghimbau kepada semua yang mengikuti kebaktian Minggu hari ini, walaupun di rumah, agar tetap disiplin melaksanakan protokoler kesehatan yang berlaku, yaitu untuk melawan penyebaran virus corona atau COVID-19. Sehubungan dengan renovasi gereja kita, maka kebaktian minggu ini dilaksanakan 1 kali secara online, yang dapat diikuti pada channel YouTube AKBP Rogate mulai pukul 6 WIB, dan seterusnya. Namun untuk kebaktian minggu depan, tanggal 6 November 2022, ibadah akan diadakan di Gedung Serbaguna yang beralamat di Jalan Perak Raya nomor 16 dan nomor 17 Perumnas 2 Karawaci. Horas Madhita Salutna, Tuhan Yesus memberkati. Nah, perjulu nama kebaktian minggu. Nama kebaktian minggu kita hari ini adalah Minggu ke-20 Strat Trinitatis, yaitu tentang Allah Tritunggal, Hasitulusadani Debata. Dengan topik minggu, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Guruhon nadenggan, pasohot najat. Yang kedua untuk kebaktian doa atau pertengahan week, alamat kebaktian doa gereja kita untuk minggu ini, Selasa tanggal 1 November 2022, yang masuk pukul 19.30 WIB adalah sebagai berikut. Untuk week C di rumah keluarga NP Simarmata Boru Tampu Bolon, Jalan Tuntang Raya nomor 10. Untuk week E di rumah keluarga M Pasaribu Boru Tamba, Jalan Danau Poso 1 nomor 17. Untuk hari Rabu tanggal 2 November 2022 jam 19.30 WIB. Untuk week B di rumah keluarga Amang Sintua T Sianturi Boru Siahan, beralamat Jalan Cibodas Raya nomor 24 Perumnas 1. Mari kita bersama-sama mengikuti acara kebaktian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Nah, patuluhon sekolah minggu. Sehubungan dengan renovasi gereja kita, maka kebaktian sekolah minggu sementara waktu ini diadakan di kediaman keluarga Sintua F Simbolon, Inang Boru Manulang, alamat Jalan Palem Waregu nomor 5, Palem Semi, masuk pukul 8.30 WIB. Dan untuk tanggal 6 November 2022, sekolah minggu diadakan di Jalan Perak Raya nomor 16 dan 17 di Gedung Serbaguna, masuk jam 8 WIB. Jadi untuk tanggal 6 November di Jalan Perak Raya nomor 16 dan 17 untuk kebaktian sekolah minggu masuk jam 8. Yang keempat untuk jemaat sakit, mari kita bawakan dalam doa-doa kita, baik dalam persekutuan dan doa pribadi keluarga, agar jemaat AKBP Rogate atau saudara-saudari kita yang sakit dapat memperoleh kesembuhan. Adapun jemaat yang butuh topangan doa adalah di warta ada 13 orang, ya, baik itu yang sakit di rumah rawat jalan ataupun di rumah sakit. Firman Tuhan untuk penguatan iman di dalam Tuhan Yesus kepada saudara-saudari yang sakit adalah, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Yang kelima untuk ulang tahun.
selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 24 hingga 30 Oktober 2022. Seluruh jemaat dan para halado serta pendeta mengucapkan panjang umurnya, sehat badannya dan kuat imannya di dalam Tuhan Yesus. Adapun nama-nama mereka yang berulang tahun, untuk ulang tahun kelahiran ada 27 jemaat, untuk ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Firman Tuhan untuk menjadi kado sukacita kepada jemaat yang berulang tahun. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1. Himbauan, dihimbau kepada seluruh jemaat AKBP Rogate yang belum memberikan persembahan bulanan atau iuran tahunan akan dapat memberikannya ke gereja kita AKBP Rogate, karena saat ini kita telah memasuki akhir bulan Oktober. Hanya tinggal 2 bulan lagi untuk mengakhiri tahun 2022. Nah, Papituan Keuangan Huria, A. Pemasukan persembahan dan ucapan syukur Minggu Warta tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp12.578.000 dan pengeluaran sebesar Rp6.348.500. Ya, nah berikutnya hasil pemasukan Pesta Gotilon, nah di tanggal 16 Oktober 2022, kebetulan di sini lengkap semua data pemasukannya, tapi kami hanya membaca secara global. Pemasukan sebesar Rp109.921.000. Pengeluaran sebesar Rp36.269.400. Jadi saldo akhir atau hasil bersih Pesta Gotilon sebesar Rp73.661.600. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kita peroleh. Nah, berikutnya untuk laporan keuangan panitia renovasi bisa kita baca sendiri. Setelah pembacaan warta ini, kami persilakan panitia Pesta Gotilon untuk menyampaikan sepatah 2 kata bagi kita. Demikian warta untuk kita pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas dihita salutna, hamu amanami nanami, ruas HKBP Rogate, na posobulun ng remaja ng sekolah minggu, ison hami jongjong sian panitia Pesta Gotilon ni Huriatta HKBP Rogate. Ima ng taulaho di minggu tanggal 10. Marhitei sian hami panitia Pesta Gotilon ni Huriatta. Madok mauliati hami amang inang, anak sekolah minggu remaja na poso. Di na taulah Pesta Gotilon tumardal doh denggan. Alani di haradeo ni rohat tasalhu na ruas niya ke Rogate. Laho patupahon Pesta Gotilon ni. Sudehi tamarlas ni roha, di bagasan holong na siya tuhatta. Alani kamang inang, nang salu na ruas niya ke Rogate, tahamulateom masalhu na, nang tajalo, na siya tuhani di panugunugun na di nguluta di bagasan na sa taunon. Rapriyahi ta makalason, pasahaton patumona di nataulay di bagasan na sa taunon. Siyan hami panitia Pesta Gotilon, salinay dohon nay mauliati godang madita sa luhut na. Molope pada saat tiki Pesta Gotilonia kamanginang, hami sadiri sebagai ketua Pesta Gotilon dang parsidohot. Alanya kaulaon na subuh tinggal kami. Alinang pesonnya kamanginang, masih atusan mahita. De kepertikian molo pidang boy hamiro di Pesta Gotilon ni Huriatta. Marsangat marmulia matu hatta marhite Pesta Gotilon na tapatupai
Di pasu-pasu mahita salukna. Jaka na mangule sulota. Jaka ragam ni perkerejuatta. Nyon song program ni huriatta do. Na tiap tahun patu-patu pesta gotilon. Alani ilas doroha. Mamerin di pertikianon. Gudang namasa hurang lubi 30 tahunon. Alai marah si rohar sude huria hak perogate. Mulai sa sekolah minggu saha tulansia. Takas di pesta gotiloni. Marlah si rohar saluhuna. Saya ditupa amat tadi batama pasu-pasuna tu hita saluna ruas ni hak perogate. Jala tuak ke program tahun berikutnya pe. Boy lungo wisianido pe patu pauta. Song dalata melayani di uriata hal kai perogate. Masih urupan masih tolong-tolongan mahita. Asa tu denggak kita nasa huria dia ke perogation. Mamuji pasang aput debata. Takas papotoron nami molo sokon hasil ni pesta gotilota. Molo habis sebagai berarti medokon sangat sungguh luar biasa. Disudi natapasa hati. Mardalan holan 2 minggu 2 orang lobi. Panitia pesta gotiloni. Alani situasi ni huriatta nalau direnovasi. Gabe 2 minggu mah orang lobi pertikian. Boy hita masih pauneonean. Setiap ruas. Boy hita pada latunido denggan. So kami sendiri mewakili panitia pesta gotilon. Molo masalah targetnya dang pala adong taring untuk pesta gotiloni. Alai siap bukan roha di hamu amanginang. Marhiti kasati-sati kaparsel makanan nangan peluk gotilotai doa kator torpe. Lasro hatta padupahita diuriatai. Dapok do godangna hurang lebih 70 juta. Jalan marhiti ope. Tu program tahun berikutnya pe. Mangino mangelek kami kamanginang. Lobi siani. Boido pasatota. So dalat talau melayani diuriata haki perogation. Salinairo nami amanginang. Sudiru asagi perogate. Sekolah minggu remaja naposo. Satu nalansia pe. Tuhat tama namas masuhita. Disalut perdal di nguluta. Mauliate. Kita bernyanyi nomor 30 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu, langkah
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan dalam kebaktian kita pada saat ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Baik, jika sudah dapat Bapak Ibu sekalian, mari kita membacanya di dalam hati kita. Saya membacanya dengan bersuara. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diberikan kepada Nabi Yesaya, sebagaimana Nabi Yesaya yang dihunjuk sebagai seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan, terlebih di dalam keberdosaan bangsa Israel pada saat itu, yang tentu jelas disampaikan jauh sebelum masa pembuangan, yang mana di saat firman ini disampaikan, bangsa Israel masih belum berada dalam pembuangan, tetapi sebenarnya sudah dekat dengan masa-masa pembuangan itu. Dan sebelum hal itu terjadi dan dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, Allah terlebih dahulu mengingatkan mereka, yaitu tentang bagaimana kehidupan bangsa itu di hadapan Allah. Jika kita baca dari sejarahnya, tentu kita boleh memahami bahwa bangsa Israel pada masa itu hidup di dalam persoalan-persoalan sosial politik yang sangat runyam. Sekalinya pun kehidupan beribadah mereka, penyembahan mereka berjalan dengan baik dan tidak kekurangan satu apapun di dalam peribadahan mereka, ternyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari sangat berbanding terbalik. Pada hari Sabat mereka beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi di saat kembali kepada kehidupan mereka masing-masing terdapat ketimpangan-ketimpangan sosial, di mana para pemimpin-pemimpin agama sekalipun ataupun para pemimpin-pemimpin di kerajaan mereka sekalipun sangat tidak adil. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hak-hak orang lemah bukan saja tidak diperjuangkan, tetapi juga ikut diperas oleh para orang-orang yang kuat pada saat itu. Dalam konteks itulah Allah mengingatkan, menyerukan, memperingati kepada bangsa itu agar mengintrospeksi kembali
bagaimana peribadahan mereka. Di dalam introspeksi tersebut Allah memerintahkan bangsa Israel ataupun para pemimpin umat ataupun dalam pemimpin keagamaan mereka agar membasuh diri sebagaimana yang kita baca di dalam ayat 16 tadi. Basuhlah, bersihkanlah dirimu dan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Bukan hanya sekedar sebagai ritus-ritus ibadah ataupun korban persembahan ataupun hanya sebatas formalitas air yang datang kepada sungai ataupun dalam ibadah mereka untuk membasuh diri, tetapi terlebih lagi di dalam kehidupan mereka sehari-hari harus bertindak, berlaku sebagaimana orang yang sudah dibasuh, dibersihkan oleh Allah sendiri. Itu yang pertama yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum terjadi masa-masa murka. Mulai dok di bagian bahasa matak ada orang sosaha dope rimas di debatai tunasida ainu ngajonok panguhumani. Dipaingot nasida asa olo nasida marburi. Payason parnguluan nasida. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan apa yang hendak dilakukan oleh bangsa itu ialah mangguruhon. Marilah kamu mau belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Mangguruhon nadingkan. Jala berusaha mangusahahon situtu akapabahenan na unadingkan tuaka na humaliang na. Di bagasa padohano di dalam firman Tuhan ini atau perkataan ini ada suatu perintah yang memang harus dilakukan setiap hari. Belajar, mangguruhon. Kenapa dikatakan mangguruhon? Karena memang secara manusiawi kehidupan kita sudah tertanam sebetulnya jiwa atau perilaku yang jahat. Nah, di saat kita membiarkan perilaku-perilaku yang jahat itu berkembang, tentu maka perilaku yang jahat itulah yang akan menguasai kita, yang akan mengarahkan kita. Oleh karena itu, diarahkan untuk mau mangguruhon asa adong gabedalan, mangalo aka hagiot keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan yang jahat yang boleh ada dalam hidup kita. Sehingga kita boleh semakin hari semakin tambah partikiat di kita, semakin diperbaharui iman kita. Mangguruhon, belajar. Boleh itu dari setiap apapun yang dilihat, terlebih mungkin untuk bangsa Israel, mereka dengan jelas sudah melihat bagaimana di dalam perjalanan sejarah mereka, penyertaan Allah, demikian juga firman Tuhan, hukum Taurat, ataupun berbagai tafsirannya yang harus mereka lakukan. Mereka mempelajari itu setiap hari dalam konteks bangsa Israel. Demikian juga bagi kita. Dari semenjak kita lahir di dunia ini, belajar akan firman Tuhan, nah, kita tahu bahwa proses pembelajaran itu tidak akan pernah selesai, tapi kita mau selalu belajar mangguruhon akan adenggani. Asa adong deleta mangalo ragam ni akka hagiot nang akka totangan ataupun beragam macam pencobaan yang boleh datang setiap hari. Tarbandiko jo tiba gasan gulut tataida, kita lihat jika kita tidak mau mangguruhon firman Tuhan, mangulahon nadingkan kanuk tiki mulu soalan ini taida tu luar. Kita lihat ke dalam dunia sekeliling kita, bagaimana kerasnya, bagaimana kejamnya, bagaimana ragam ni akka ajaran parbinotoan nanaing manigai yang ingin merusak haporsiaon nang akhlak lumobi dak kasut noposo. Jika tidak belajar, molodang mangguruhon di akka na una dengan lumobi di hatani debata, bato tu danga dong dalata na laho mangalo di akka
narumar akan hajat. Jika kita tidak belajar akan kehendak Allah tersebut, jika kita tidak belajar akan firman Tuhan tersebut, tidak ada yang menjadi senjata kita untuk membentengi diri kita dari setiap ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak baik, yang akan pasti selalu ada, selalu datang, baik itu dari media, baik itu dari tantangan pekerjaan, baik itu dalam kehidupan sosial kita dan lain sebagainya. Dibutuhkan proses yang mau selalu belajar mangguruhon setiap waktu, setiap hari. Itu yang kedua yang ingin diperintahkan oleh Allah kepada bangsa Israel agar mereka mau mengubah kebiasaan mereka, mengubah pola berpikir mereka, mengubah peribadahan mereka yang hanya sebatas formalitas yang ditunjukkan betul-betul di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga dijelaskan lagi, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda. Jangan lagi lakukan perbuatan-perbuatan yang sangat menyakitkan bagi orang-orang lemah. Paubama akaparangemuna nau diulau kamu nasalaoni. Molo na uji nang pehamu nang beribadah alai dulu kamu akan aromar tu akka nagale dia pala tikiot paubahamu ma di dok debata tu bangsoi. Bertobat, paubahun roha, bermetamorfosis, berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang baik tanpa lagi kembali ke bentuk awalnya. Daita molo padohan di biologi bahasa metamorfosis yang sudah kita ambil contoh sebagaimana kupu-kupu yang dari ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu dan tidak pernah lagi kembali kupu-kupu itu menjadi seekor ulat. Berubah, paubahon roha, bermetamorfosis, bertobat. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa itu, asa boi tarjalona sida agar mereka boleh menerima kasih karunia Tuhan yang hendak disampaikan kepada mereka. Sebagaimana disampaikan di dalam nats kita ayat 18 dan ayat 19. Itulah yang hendak diberikan Tuhan kepada bangsa itu jika mereka mau bertobat. Dikatakan di situ, sekalinya pun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kaun kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan lebih lagi, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengan kata lain, akan diberikan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan jika mau bertobat. Jika mau belajar tadi itu mangguruhon pasohoton najat songon topik mingguta. Jika mau tetap membasuh diri, disucikan setiap hari di dalam setiap praktek kehidupan kita masing-masing. Demikian juga mau memperjuangkan hal-hal yang benar, yang baik. Sebagai bentuk pertobatan kita, berkat Tuhan tersedia bagi kita. Odo nama bepos di roha. Ini yang dapat membuat kita tenang, aman yang bertuhan. Nang songo dia sebagaimanapun beratnya dosa ataupun kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Ataupun pada saat ini kita masih hidup di tengah-tengah keberdosaan kita. Tetapi dengan kita mendengar firman Tuhan ini, suatu kepastian Tuhan pasti akan membersihkan, Tuhan pasti menyelamatkan, Tuhan pasti memberkati kita. Jadi udah mabiar. Nang tadokon dua paling debata. Ay ngapa borat tu dosaku. Ngapa dokku. Ngapa budakku hahurang aku marado pod debata. Huilala dang olo be debata.
memaafkan au. Unang tado kosong nih. Takas jelas kita dengar dari firman Tuhan pada saat ini. Sekalipun seberat apapun dosa yang kita lakukan di saat kita mau bertobat, Tuhan pasti memaafkan. Dan lebih dalam lagi, Tuhan pasti akan memberi berkat kepada kita sebagaimana dikatakan dalam Nas ayat 19 itu, maka kamu akan memakan hasil dari negeri itu atau apapun yang kamu kerjakan. Jadi memang ido tudus-tudus tadi bagasa parngolonan gudang do halak nak berusaha dia kapar karejuanna alai ditikin naik manggotil dia kapar buena pitromago. Saya dong do halak nga itikina lupa dia ka na martani nga itikina nian naing panen alito pu lalo nagugu manang halisusung nagugu ro manang udan nagugu ro tu narsinuan ne tanga dong partikiabe na lau manggotil sudah asonang masa di kita agar hal itu tidak terjadi bagi kita betul-betul menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita betul-betul bertobat kepada Tuhan, kita betul-betul mau mengikuti kehendak Tuhan, mensesuaikan, mengaplikasikan setiap ibadah kita tadi itu pada saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk pertobatan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dan satu jaminan, Tuhan pasti memperbolehkan kita memetik setiap hasil jeripayah kita. Dari tahe, natahamula tehon, nakaning ditajajaha di pesta Gutilotta, natapestahon di tanggal 10 ng salpui, boleh ate tapasatu kata. Marlopit gaddado, tajalo sian ibana. Di bagasan las di rohado hita madok moleate tutuhatai. Parbue nang takasta auhon asini rohain debata parbue nang takasta auhon panobusion di debata parbue nang takasta hilala holan ala asini rohain debata sa bingdo bahena boy kita madani kita sahat tiken boleh kita beraktivitas berkegiatan muji Tuhan sampai saat ini jalan aing matorus tahanguluhon kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menebus dosa kita, Allah menebus kita. Allah memberikan kesempatan bagi kita menikmati hasil dari setiap jeripayah kita. Di saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau bertobat kepadanya. Jala dan untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagaimana mungkin kita tahu bersama bahwa minggu di hari Senin besok adalah tanggal 31 Oktober. Dan itu menjadi peringatan bagi seluruh gereja Protestan sebagai minggu reformasi yang telah dibuka di abad 15 oleh Bapak Gereja Martin Luther. Mengingatkan kita agar kembali selalu kepada firman Tuhan. Bukan karena kepintaran, bukan karena kemegahan manusia itu sendiri, bukan karena perbuatan manusia itu sehingga kita siapapun itu diselamatkan, tetapi hanya karena anugerah Allah, sola gratia, tetapi hanya karena iman akan kebenaran firman Allah, sola fide, dan hanya karena mendengarkan firman Tuhan di dalam Alkitab kita, Bibel kita, sola scriptura, disitulah kita beroleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui nas firman Tuhan ini kita diarahkan, kita dikuatkan untuk selalu mau bertobat di hadapan Tuhan, marhamu bawani roha, tak orom dirita, namangulahon akan ajat molotungpe, sipata ro aka pangujunani pitor hatop mulak tuado panda paholang dirita seragam na kejahatan jala olo mau tunduk dengan perintah Tuhan sian
Dari situ kita beroleh kasih karunia Tuhan jalo ottama sude akka parbue nakana taula parbue ni saluhut asin rohan debata. Atong say mangulu hita tahangulu homma nadinggan tapasohot ma najahat. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baik ini yang masih boleh kami rasakan, kami nikmati, kami jalani. Terlebih pada hari Minggu yang Kau kuduskan ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah ke hadapan-Mu sekalinya pun melalui media online. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik Engkau berikan pada saat ini. Demikian juga Kau memperbolehkan kami untuk menyanyikan lagu pujian, mendengarkan firman-Mu, ataupun memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar Engkaulah yang berkati ibadah kami ini, agar kami memiliki kekuatan untuk mengaplikasikan ibadah kami ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memiliki kekuatan untuk mau selalu belajar akan firman-Mu, akan setiap kebaikan yang hendak kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami mampu untuk menghentikan keinginan kami untuk berlaku yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, Engkau tahu kami manusia yang lemah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan agar Roh Kudus mulai yang selalu mengisi hati dan pikiran kami, kehidupan kami. Agar apapun yang menjadi tantangan, agar apapun yang menjadi cobaan yang boleh hadir, boleh datang kepada kehidupan kami, kami tetap teguh memegang kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh lepas dari setiap tantangan cobaan tersebut dan keluar menjadi seorang Kristen yang semakin dewasa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk setiap program, kegiatan yang hendak ataupun yang sedang berjalan di tengah-tengah gereja-Mu, terlebih HKBP Rogate ya Tuhan. Mana Engkau tahu dalam proses renovasi gereja HKBP Rogate, kami mohon kepadamu ya Tuhan agar Engkaulah tetap yang mengajari, membimbing, menyertai setiap proses renovasi tersebut agar boleh berjalan dengan baik, dan setiap kontraktor ataupun para pekerja ataupun panitia ataupun parhalado ataupun jemaat gereja-Mu boleh bersatu padu dalam mengerjakan renovasi tersebut dalam kesatuan hati dan boleh berjalan dengan baik di waktu yang akan datang. Dan kami boleh kembali ya Tuhan beribadah di gereja-Mu dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring ataupun dalam proses perawatan di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Sebagaimana yang kami baca tadi dalam warta kami. Tuhan, Engkaulah tetap yang memberikan kekuatan kepada mereka. Yang menyempurnakan setiap proses penyembuhan bagi setiap jemaat-Mu tersebut. Agar mereka boleh semakin sehat ke depannya. Boleh beraktivitas sebagaimana semestinya. Terlebih ya Tuhan, boleh kembali bersama-sama dengan kami, baik itu di setiap kebaktian kami ataupun di setiap parmingguan, boleh bersama-sama beribadah dengan kami dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Engkaulah yang memberikan kesehatan, umur panjang, yang menjauhkan dari segala mara bahaya, menyempurnakan sukacita mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu ke depannya. Agar setiap jemaat-Mu yang
berulang tahun, baik itu kelahiran atau pernikahan, boleh semakin bersuka cita menjalani kehidupan yang Kau berikan, dan boleh semakin terberkati ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap aktivitas pekerjaan ataupun dalam setiap pendidikan mereka, apapun ya Tuhan yang menjadi kegiatan mereka sehari-hari. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami juga mengucap syukur untuk setiap kegiatan pesta yang boleh berjalan di waktu yang lalu, terlebih pesta Gotilon berjalan dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkaulah tetap yang berkati setiap pekerjaan aktivitas yang boleh dilakukan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Baik itu yang di kantoran ataupun yang di pasar ataupun yang di persawahan atau dimanapun mereka berada ya Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Engkau berkatilah ya Tuhan, sehingga boleh mereka tetap bersuka cita menjalani setiap pekerjaan mereka dan boleh tetap bersuka cita memberikan yang terbaik bagi Tuhan ke depannya. Demikian juga ya Tuhan untuk Sinode Godang yang boleh berjalan di waktu yang lalu, boleh berjalan dengan baik. Engkaulah tetap yang berkati setiap keputusan yang boleh keluar dari Sinode Godang tersebut Tuhan, agar boleh menjadi sukacita bagi setiap jemaat-Mu di seluruh HKBP di dunia ini ya Tuhan. Dan boleh diaplikasikan dengan baik menjadi tangga yang baik juga ya Tuhan untuk semakin mengembangkan pekerjaan Allah, pelayanan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, di setiap gereja-Mu HKBP di seluruh dunia ini. Yalah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk punguan lansia yang pada hari ini ataupun di hari-hari yang lalu sampai pada hari ini melakukan kegiatan retret di daerah puncak ya Tuhan. Kami mohon agar Engkaulah tetap yang menyertai amang inang lansia kami. Apabila mereka kembali pada hari ini, kami mohon agar Engkau juga yang melancarkan setiap perjalanan mereka, agar boleh kembali dalam keadaan sehat, boleh bertemu dengan kami penuh sukacita ataupun dengan sanak keluarga mereka dengan penuh sukacita. Yalah Bapa kami yang baik, demikian juga setiap program ataupun rencana yang hendak dilakukan dalam HKBP Rogate ini ke depannya, kami mohon agar Engkau juga yang membimbing kami, mengajari kami, terlebih setiap parhalado ataupun setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam kesatuan hati kami, dalam melakukan setiap pekerjaan atau pelayanan di gereja-Mu ini, boleh semakin bersukacita, boleh semakin termuliakan nama-Mu, dan setiap pelayanan kami itu menjadi persembahan yang mulia bagi nama-Mu ya Tuhan. Yalah Bapa kami, hanya ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristuslah kami serahkan hidup dan jiwa raga kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Satu A, 2A, 2B. Langsung semua mami.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 694 ayat 1 sampai ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Yesus, aku milik-Mu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalan-Mu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ayat 3 sambil bangkit berdiri. Kuatkanlah tanganku melakukan firman-Mu. Melangkah di jalan-Mu, melangkah di jalan-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian, salam sehat bagi kita.